Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 11 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami seperti Yohanes, berpaut, bersatu dengan Kristus, dan mengalami pembaharuan dalam kehidupan ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, judul renungan kita pada hari ini 11 Maret 2024 yaitu Pokok Anggur yang Hidup. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 4. Isinya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kasih sayang Yohanes terhadap gurunya bukan sekedar persahabatan antar manusia, melainkan kasih seorang pendosa yang bertobat, yang merasa bahwa ia telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Dia menganggapnya sebagai kehormatan tertinggi untuk bekerja dan menderita dalam pelayanan kepada Tuhannya. Kasihnya kepada Yesus menuntunnya untuk mengasihi semua orang yang demi mereka Kristus telah mati. Agamanya bersifat praktis. Ia beralasan bahwa kasih kepada Allah akan diwujudkan dalam kasih kepada anak-anaknya. Berulang kali terdengar Yohanes berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Kehidupan Rasul selaras dengan ajarannya. Kasih yang terpancar dalam hatinya terhadap Kristus menuntunnya untuk melakukan kerja keras yang paling sungguh-sungguh dan tak kenal lelah demi sesama manusia, khususnya bagi saudara-saudaranya di gereja Kristen. Dia adalah seorang pengkhotbah yang berkuasa, bersemangat, dan sangat bersungguh-sungguh, dan kata-katanya mengandung keyakinan yang kuat. Kasih yang tulus dan pengabdian yang tidak egois yang diwujudkan dalam kehidupan dan karakter Yohanes memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi gereja Kristen. Beberapa orang mungkin menggambarkan dia sebagai orang yang memiliki kasih ini yang tidak bergantung pada kasih karunia ilahi. Tetapi Yohanes secara alamiahnya mempunyai cacat tabiat yang serius. Dia sombong dan ambisius dan mudah tersinggung. Kedalaman dan semangat kasih sayang Yohanes terhadap gurunya bukanlah penyebab kasih Kristus kepadanya, melainkan akibat dari kasih itu. Yohanes ingin menjadi seperti Yesus, dan di bawah pengaruh kasih Kristus yang mengubahkan, dia menjadi lemah lembut dan rendah hati. Diri tersembunyi di dalam Yesus. Dia bersatu erat dengan pokok anggur yang hidup, dan dengan demikian mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah hasil dari persekutuan dengan Kristus. Inilah pengudusan yang sejati.
Mungkin ada cacat yang mencolok pada tabiat, sifat jahat, watak mudah tersinggung, cemburu, dan iri hati mungkin akan berpengaruh. Namun, jika orang tersebut menjadi murid Yesus yang sejati, kuasa kasih karunia ilahi akan menjadikan mereka ciptaan baru. Dikutip dari The Review and Herald, 15 Februari 1881. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali pekabaran renungan pagi hari ini menyatakan tentang pokok anggur yang hidup, yang adalah Yesus Kristus. Namun fokusnya adalah bagaimana pokok anggur yang hidup tersebut memberikan pengaruh kepada Yohanes yang kekasih, dan pelajaran apa yang dapat menjadi bagian kita. Tentang Yohanes, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, tanggal 15 Februari tahun 1881, paragraf 3. Yohanes berpegang teguh pada Kristus seperti pokok anggur yang melekat pada tiang yang megah. Demi Sang Guru, dia berani menghadapi bahaya di ruang pengadilan dan berlama-lama di kayu salib. Dan ketika mendengar kabar bahwa Kristus telah bangkit, dia bergegas ke makam. Semangatnya bahkan melebihi Petrus yang terburu nafsu. Jadi, hubungan Yohanes dengan Yesus sungguh sangat erat, bahkan sebelum Yesus mati. Itu sebabnya, masih dalam artikel yang sama dikatakan dalam paragraf 7, boleh saja ada cacat yang mencolok pada karakter, sifat jahat, watak mudah tersinggung, dengki, dan iri hati yang akan berpengaruh. Namun jika orang tersebut menjadi murid Yesus yang sejati, kuasa kasih karunia ilahi akan menjadikannya ciptaan baru. Kasih Kristus mengubahkan, menguduskannya. Inilah pengalaman Yohanes yang kekasih. Sebelumnya, dia dikenal sebagai anak guru, seorang yang menginginkan posisi yang tinggi. Namun akhirnya menjadi murid yang dikasihi Yesus, sebab Yohanes berpegang erat kepada Yesus dan mengalami kasih-Nya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Sanctified Life halaman 55 paragraf 3, mereka yang memiliki Roh Kristus tidak akan mempunyai ambisi untuk menduduki kedudukan di atas saudara-saudaranya. Lalu, apa hubungannya Roh Kristus dengan pokok anggur yang hidup? Roh Kristus adalah getah dari pokok anggur tersebut. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 344, paragraf 2. Jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut, dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa Roh Kristus berdiam di dalam hati, bahwa getah dari pokok anggur yang hidup mengalir ke cabang-cabang. Kita berada di sekolah Kristus dalam kehidupan ini, di mana kita harus belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Perhatikan, Roh Kristus digambarkan sebagai getah dari pokok anggur yang hidup. Artinya, jika ranting mau hidup, maka harus menerima getah dari pokok anggur. Maka kita yang adalah ranting, jika mau hidup, harus menerima Roh Kristus dari Yesus. Inilah yang Yohanes yang kekasih alami. Hidup Yesus nyata dalam hidupnya dengan menerima Roh-Nya Yesus berdiam dalam hatinya. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 79, paragraf 4. Dia bersatu erat dengan pokok anggur yang hidup, dan dengan demikian mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah hasil dari persekutuan dengan Kristus. Inilah pengudusan yang sejati. Itu sebabnya Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Dan tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 320 paragraf pertama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allah-Nya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan dan kesempurnaan karakternya sendiri. Inilah pengalaman Yohanes, sehingga pada akhirnya dia berubah. Dari yang disebut anak guru menjadi rasul yang kekasih, yaitu yang dikasihi Yesus. Karakter Yesus menjadi karakter Yohanes. Dan kita pun dapat memiliki perubahan yang sama asal kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita dengan menerima getah pokok anggur yang hidup, yaitu Roh-Nya Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan vital bagi kami pada pagi hari ini. Bahwa sebagaimana Yohanes, kami pun dapat berubah, mengalami pembaharuan dan dikuduskan, yaitu dengan berpaut, bersatu dengan Kristus yang adalah pokok anggur yang hidup, dengan menerima getah daripada pokok anggur itu yang adalah Roh-Nya Yesus. Dan itulah yang mengubahkan kehidupan kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami mau membuka hati, sehingga getah dari pokok anggur mengalir dalam hidup ini. Roh Kristus berkuasa dalam hati, mengubahkan kami, sehingga kami berbuah, dan pengalaman Yohanes yang kekasih menjadi bagian kami pun menjadi murid-murid, umat-umat yang dikasihi oleh Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.